Ada perlu saya bantu? Ini Pak, mau menyerahkan data. Oke. Data LPP 1 mengajukan sertifikasi ya Mas ya? Iya. Oke. Sertifikasi uji kompetensi untuk skema level 2 cluster 571 gitu ya? Oke. Ini setelah Anda mengisi formulir ini, yang pertama saya lihat, apakah Anda sudah mengetahui kompetensi apa saja yang Anda akan tempuh nanti pada uji kompetensi kali ini? Sudah Pak. Sudah? Oke. Sudah dibaca? Sudah. Betul? Betul. Oke. Kalau sudah dibaca betul, berarti saya melihat atau saya meyakini bahwa Anda sudah memahami betul ya. Apa namanya ini? Handoko. Handoko. Oke. Handoko. Dari persyaratan ini, bukti yang Anda lampirkan adalah kartu pelajar, sertifikat prakerin, dan rapot semester 1 sampai dengan semester 4 gitu ya. Oke. Dan ini sudah di ACC oleh katanya oleh LSP-nya itu Oke, baik. Saya lihat Saudara Handoko di sini pada skema ini tiap unit sudah Anda isi semuanya, dan Anda pada asesmen mandiri ini Anda sudah isi semuanya, dan Anda menyatakan bahwa diri Anda kompeten di semua kompetensi yang ada di klaster ini ya, dengan dibuktikan adanya cek pada kolom kompeten di setiap kompetensi yang Anda akan jalani untuk asesmen di klaster ini, gitu ya. Nah, kalau memang sudah Anda nyatakan bahwa diri Anda itu kompeten, maka saya pun akan merekomendasikan dengan data bahwa kompetensi ini yang Anda tempuh ini dengan bukti yang ada itu dinyatakan valid karena buktinya raportnya ada, valid ya kan. Siap kompetensi ada karena sudah pernah Anda lakukan pada pembelajaran di sebelumnya di kelas-kelas gitu ya, di ruang praktek, dan juga dapat diprakterin maka valid. Terus asli, raportnya juga asli, nggak mungkin palsu ya kan, karena Anda sekolah di SMK Negeri 1 Kademan, jadi pasti ini asli dan terkini karena ini adalah raport terbaru data terbaru yang didapatkan dari SMK Negeri 1 Kademan. Namun halnya secara prosedur Anda belum memadai, maka yang memadai tidak kami cek. Karena apa? Karena kompetensi yang Anda sudah nyatakan bahwa Anda kompeten ini, itu adalah kompetensi yang Anda lakukan hanya sifatnya insidental pada saat mengikuti kurikulum pembelajaran. Tapi kalau memadai itu adalah kompetensi ini Anda lakukan setiap hari. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah bengkel, atau Anda bekerja di BTL karena ini instalasi ya, maka pekerjaan ini Anda lakukan setiap hari, maka itu sudah memadai, maka kami cek memadai. Karena ini belum ada, hanya sifatnya hanya praktek, baik itu di sekolah maupun praktek di dunia industri, maka sifatnya insidental, hanya sesaat itu saja Anda kompeten, maka ini belum saya nyatakan memadai. Tapi sudah saya nyatakan valid, datanya asli dan terkini, karena ini adalah data yang terbaru yang saya dapatkan ya Mas ya. Baik, maka demikian saya harus mengisi bahwa ini adalah valid, asli dan terkini, semuanya sudah saya isi valid, asli, terkini. Dengan demikian maka saya
berwajib menandatangani pengajuan ini. Dengan demikian, dengan saya tanda tangani pengajuan ini, maka saya nyatakan Anda bisa mengikuti proses asesmen ini ke segmen berikutnya atau ke tindakan berikutnya, yaitu pengujian asesmen, gitu ya. Oke, sampai ini sudah. Selanjutnya akan terangkan di sini. Oke. Di bagian asesmen nanti akan saya terangkan bahwa asesmen ini melampaui 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan tes tertulis, yang kedua nanti ada CLO atau observasi, dan yang terakhir adalah observasi praktek ya. CLO itu observasi praktek, dan yang terakhir nanti adalah tes wawancara ya. Oke. Sebelum masuk ke sana, saya perlu terangkan dulu ya, bahwasanya nanti setelah Anda selesai melakukan semua tahapan ini, maka keputusan apapun yang terjadi itu akan menjadi rahasia daripada asesor dari LSP. Maka di sini dinyatakan bahwa asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Jadi hasilnya nanti apakah Anda nanti kompeten atau tidak tetap menjadi kerahasiaan saya dan LSP atau pihak yang berkewenangan ya. Pihak berwenang selain LSP itu mungkin sudah sendiri yang melakukan asesi ya. Jadi nanti itu ada bagian kerahasiaan hasil ini, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, gitu ya. Oke. Selanjutnya proses asesmen ini dilakukan di TUK Teknik Instalasi Listrik atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Kademan dengan TUK sewaktu ya. Sewaktu itu saat ini, terus ini nama saya isikan. Nanti ini Anda isi nama Anda ya. Terus Anda akan melakukan proses asesmen ini kapan? Sekarang siap? Siap, Pak. Oke. Kalau siap berarti ini saya nyatakan tanggalnya, harinya hari Sabtu. Tanggalnya 24 Agustus 2019. Mulainya pukul 9.00 ya. Di tempatnya di SMK Negeri 1 Kademan. Oke. Saya kira itu. Tanggalnya 24 8. Oke. Maka untuk menyepakati bahwa hari ini jam 9 kita mulai proses proses sertifikasi ini ya, maka saya minta Anda juga tanda tangan di sini bahwa Anda sepakat untuk hari ini melakukan proses asesi ya. Oke ya. Sebelumnya lagi kan, apakah Anda punya
sakit atau penyakit yang sifatnya masih belum sembuh atau apa penyakit? Alhamdulillah enggak, Pak. Sehat, oke, sehat ya. Tidak minum obat apapun, ya, tidak ada keluhan apapun, tidak butuhkan sesuatu apapun. Misalkan, oh saya pendengaran kurang bagus Pak, atau mungkin saya matanya kurang jelas, tidak. Tidak, Pak. Semuanya baik, sehat, ya, oke, sehat. Kalau sehat berarti tidak perlu fasilitas lain untuk mendukung bagi proses yang selanjutnya, ya. Oke, saya kira itu cukup. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah ini ya, untuk tahu saja bahwa seandainya nanti pada proses asesmen ini nanti ada hal yang kurang memuaskan Anda, maka Anda bisa banding kepada LSP, menyatakan bahwa saya tidak puas dan sebagainya. Ini ada surat bandingnya. Surat banding ini hanya diisi kalau Anda ingin banding, ya. Tapi kalau Anda tidak ingin banding, maka surat ini tidak perlu Anda isi. Oke, ya. Dan kami pun tidak akan memberikan kepada Anda kalau Anda sudah merasakan puas, baik apapun hasilnya. Kalau Anda sudah puas, terima, maka surat ini tidak perlu diisi dan tidak perlu diajukan ke LSP, karena ini hanya untuk pengajuan kalau Anda merasa proses asesmen ini tidak berjalan dengan baik. Oke, saya kira itu cukup ya Mas ya. Mas Handoko, paham? Oke, kalau paham maka untuk mengikuti tahap selanjutnya sebelum saya tutup, ada hal yang perlu Anda sampaikan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Kalau begitu Anda bisa tunggu di luar dulu sebelum nanti proses selanjutnya kita akan lanjut, gitu ya. Silahkan. Nah, dulu sambil nanti manggil temannya untuk masuk ke sini lagi. Ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda Mas Yusuf, ada apa ini? Saya ingin daftar namun data peserta uji kompetensi. Oke, Pak, saya minta kembalinya. Baik. Datanya Ibu Ranto, Batang, 2001, Kebumen, Tersono ada di Kebumen juga ya? Ada. Tak kira Kebumen sana. Oke. Setelah Anda mendapatkan formulir APL 01, 02 dan Anda sudah mengisinya, sebelum saya lanjut, apakah Anda sudah membacanya? Sudah. Bahwa kompetensi yang akan Anda tempuh nanti pada saat proses asesmen ini ada 10 unit kompetensi. Ya, Sudah? sudah. Oke. Sudah Anda baca. Yang kedua, apakah sudah memahami betul dari setiap unit kompetensi ini di breakdown dengan banyak KUK, ya. Tugas-tugas yang Anda harus tempuh, ya. Setiap unit, satu unit saya ini bisa sampai ada 3, ada 4, ada banyak sekali seperti ini. Sudah dibaca, yakin betul? Yakin. Baik, kalau seperti itu karena saya melihat di sini Anda sudah menyatakan tidak ada kompeten semuanya dengan cara Anda mencentang bagian K ini bahwa setiap kompetensi yang ada di sini Anda merasa kompeten dengan dilampirkan fotokopi raport, ya toh? Ya. Terus ada sertifikat prakrin di sini, ya kan? Ya. Terus juga ada nomor peserta kartu pelajar. Oke, ya. Jadi dengan bukti fotokopi raport dan sertifikat prakrin ini Anda menyatakan bahwa kompetensi ini Anda dapatkan selain di sekolah juga di dunia industri, ya kan? Ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, kalau Anda sudah menyatakan bahwa Anda siap dan Anda sudah merasakan bahwa dia ada kompeten untuk kompetensi yang akan kita ujikan ini, maka tidak salahnya saya harus memberi rekomendasi bahwa data ini adalah valid, asli, terkini, tapi belum memadai. Valid itu karena data ini diambil dari raport. Kompetensi ini Anda lakukan sudah kompeten dan diambil dari raport itu diambil dari praktek sekolah, ya kan? Ya. Asli, tidak mungkin raport ini palsu, karena raport ini adalah kepala sekolah, ya kan? Yang palsu. Dan terkini, raport ini juga diambil yang terbaru sampai semester yang terakhir, semester 4, gitu ya. Ya. Maka saya anggap data ini
valid, asli dan terkini. Cuman belum memadai. Ya. Data yang memadai itu atau kompetensi yang memadai itu kalau Anda melakukan kompetensi ini berulang-ulang setiap hari atau menjadi pekerjaan rutin Anda. Misalkan contoh BTL ya. BTL itu pekerjaannya yaitu melakukan instalasi itu, maka itu memadai. Kalau di perusahaan di kompetensi lain misalkan yang di TKR itu mereka adalah bengkel, teknisi di bengkel, maka dia melakukan pekerjaan itu berulang-ulang, ya kan? Maka dia memadai. Karena Anda sifatnya masih insidentil, masih sesaat pada saat kompetensi didasarkan dan diujikan, gitu kan? Maka saya anggap ini belum memadai. Untuk itu proses uji kompetensi ini kita lakukan supaya Anda layak sebagai seorang yang kompeten, gitu ya. Oke, dengan demikian saya sudah langsung bisa merekomendasikan Anda untuk ke proses yang selanjutnya, gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya perlu jelaskan pada proses ya. Jadi pada proses asesmen ini nanti apapun hasil yang kamu dapat ya, itu sebuah kerahasiaan yang tidak boleh saya bocorkan oleh saya. Maka di sini ada asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh SP. Jadi saya tidak berhak membocorkan pada orang lain, walaupun itu teman saya sendiri, walaupun itu mungkin orang tua Anda sendiri, kalau tidak ada izin ya. Dan boleh disampaikan kepada pihak yang terkait, misalkan Anda sendiri yang terkait atau LSP ada, karena dokumen ini kan akan dengan LSP untuk terbitnya sertifikat, gitu ya. Oke. Dan untuk itu kita akan melakukan asesmen di TUK Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Kademan dengan TUK sewaktu, gitu ya. Nama saya. Oke, nanti ada visi ya di sini. Hari ini siap melakukannya? Siap. Oke, hari ini berarti ya, hari Sabtu tanggal 24/8 di SMK Negeri 1 Kademan. Kita mulai jam 9 ya. Iya. Oh, jam 9. Oke. Silakan Anda, saya dulu. Sekarang ada isi data Anda, kalau Anda menyatakan siap. Ini. Berarti dengan Anda menandatangani di sini, Anda sudah menyatakan bahwa Anda siap untuk diuji pada hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus 2019. Siap? Ya. Ya. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada Anda adalah ya, ini. Jadi nanti setelah proses ini berjalan sampai akhir, seandainya pada akhirnya Anda merasa tidak puas dengan proses ini ya, karena hal-hal yang mungkin sifatnya
prosedural, tapi ini bukan sifatnya teknis ya. Teknis itu misalkan Anda tidak bisa memasang sesuatu terus saya nyatakan tidak kompeten, Anda tidak puas, itu beda. Tapi prosedural, misalkan ada sesuatu yang saya hilangkan dalam prosedur ini, maka itu Anda merasa tidak puas dengan prosedur itu, Anda bisa melakukan banding ke LSP. Pak, saya tidak puas, ini pengajuan banding saya ingin pengajuan banding, nanti LSP yang ngurus. Apakah mau diuji lagi kompetensi itu atau mau disidangkan dengan sidang LSP dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini adalah form banding, ini hanya untuk diketahui saja. Ini tidak usah diisi, tidak akan diisi atau tidak perlu diisi kalau Anda tidak ingin banding. Tapi kalau ingin banding karena tidak puas tadi, maka form ini baru diisi. Ya. Jadi saya beritahu kenapa, karena ini adalah bagian dari hak yang bisa Anda lakukan jika tidak puas dengan hasil yang Anda dapat. Oke, gitu ya, Mas Yusuf. Selanjutnya sebelum kita melakukan asesmen lebih lanjut, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tes tertulis, yang kedua itu praktek observasi lapangan, yang ketiga adalah wawancara. Nah, sebelum itu kita lakukan, saya tanya apakah Anda punya sakit yang sifatnya masih berlanjut, misalkan pengobatan berjalan dengan dokter, ada tidak? Tidak punya ya. Ada kebutuhan khusus, misalkan, oh Pak, saya punya mah yang setiap saat harus minum dan bagian atau mana? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi sehat ya? Sehat. Ya, bagus. Kalau gitu kita bisa lanjutkan lagi supaya nanti pada saat praktek tidak ada hal-hal yang perlu dibutuhkan untuk asesmen Anda ya. Jadi nanti semua peralatan akan disiapkan, baik alat sama bahan akan disiapkan oleh TUK Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMA 1 Kademan. Jadi Anda tinggal pakai saja ya semuanya. Oke. Saya kira itu, kalau sudah tidak ada lagi yang keluhan atau apapun, mungkin ada yang perlu Anda sampaikan kepada saya untuk hal-hal tentang sertifikat untuk proses asesmen ini? Cukup. Oke, kalau cukup saya juga mintakan cukup dan kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Tapi sebelum masuk ke sana, Anda bisa tunggu di luar dulu, nanti kita akan lanjut ke proses berikutnya. Silakan. Saya rasa asesmen ini cukup ya. Silakan bisa tunggu di luar dulu. Terima kasih ya. Siapa namanya? Muhammad Irfan Nasrullah. Ada apa Mas Muhammad Irfan? Mau asesmen. Mau sertifikasi ya? Ya. Oke. Coba mana? Saya lihat dokumennya. Oke. Sudah pernah dibaca? Sudah. Jadi sudah tahu ya? Ya. Berapa unit yang akan diujikan pada hari ini? Yang ini 3. 10 unit. Ini ada 10 unit ya, 10 unit. Iya. Satu cluster, ini 10 unit. Unit kompetensi ya. Iya. Nah, studi ini sudah Anda baca, sudah paham, dan ini hanya melampirkan kartu pelajar, sertifikat uji prakerin dan rapot semester 4 ini ya, sudah. Terus Anda juga sudah pada asesmen mandiri ini Anda sudah menyatakan semua kompetensi dan elemen kompetensi yang ada di sini Anda nyatakan bahwa ada kompeten. Iya. Ya. Iya. Ya kan? Dengan dibuktikan rapot yang Anda sudah dapatkan dan sertifikat prakerin yang sudah Anda lakukan di tempat kerja di ya. Oke, baik. Karena Anda sudah menyatakan diri Anda kompeten semuanya, tidak salahnya saya akan kasih checklist bahwa data ini itu valid asli, nggak mungkin rapotnya palsu ya kan, karena data dan pasar juga, dan terkini karena ini dibuat paling akhir rapot ini ya, paling terbaru diambilnya kemarin, tetapi belum memadai. Karena apa? Karena untuk standar memadai itu adalah kompetensi ini
Anda lakukan menjadi tugas Anda sehari-hari atau pekerjaan Anda sehari-hari. Misalkan Anda itu teknisi di BTL, maka Anda sudah memadai. Karena Anda bukan teknisi, sifatnya Anda sesaat melakukannya pada saat ada proses pembelajaran, pada saat Anda proses prakerin, maka saya anggap bahwa kompetensi yang Anda punya, walaupun sudah kompeten tapi belum memadai. Itulah fungsinya Anda sertifikasi supaya Anda lebih punya legitimasi, lebih punya legalisasi bahwa Anda sebagai seorang teknisi yang sudah siap untuk memadai. Ya, oke. Dengan demikian maka saya akan tuliskan sini. Oke. Dan saya pun juga akan merekomendasikan Anda untuk ke tahap selanjutnya, proses asesmen selanjutnya, ya. Karena ini proses asesmen, jadi nanti ada proses asesmen selanjutnya. Oke, saya kira itu. Terus yang butuh saya jelaskan kepada Anda bahwa proses asesmen ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada tes observasi atau praktek nanti, ya. Dan ketiga ada wawancara, ya. Sebelum masuk ke proses asesmen ini, saya perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk proses asesmen ini Anda siap hari ini? Siap. Oke, hari ini siap ya. Maka saya tuliskan hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019. Siap ya? Siap. Di SMA Negeri 1 Kandeman jam 9.00 ya? Ya. Oke. Jadi di sini adalah formulir persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Maksudnya bahwasanya di sini asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor. Itu saya, ya. Dalam pekerjaan asesmen dari proses ini nanti kepada siapapun atau organisasi manapun selain pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh SSP. Jadi saya tidak boleh membocorkan hasilnya apapun. Misalkan nanti kompeten atau tidak boleh disampaikan kepada orang lain, gitu ya. Oke. Saya kira itu. Dan ini ada juga ada pernyataan berbeda ini bisa dibaca. Kalau sudah selesai tanda tangan sini kasih tanda sini. Ya, sudah nama. Baik. Selanjutnya adalah yang perlu saya sampaikan lagi di sini ada satu form. Form ini adalah form banding. Nah, form banding ini fungsinya seandainya nanti setelah Anda melakukan proses asesmen ini nanti ternyata ada hal yang kurang berkenan dengan Anda pada saat proses ini dan Anda merasa tidak puas dengan pelayanan ini, maka Anda bisa melakukan banding, ya. Banding kepada LSP, maka Anda tulis di sini nama Anda, asesornya siapa, tanggal berapa, prosesnya, dan Anda minta banding. Dari kompetensi apa yang Anda tidak puas, gitu kan, dengan di sini. Tetapi kalau Anda merasa puas, maka tidak perlu diisi. Jadi banding ini fungsinya hanya untuk kalau Anda merasa tidak puas, maka pengajuan banding, dan banding itu nanti di LSP bisa jadi mungkin disidangkan, hanya sidangkan saja, atau mungkin diuji ulang di kompetensi-kompetensi yang Anda merasa tidak puas itu. Gitu ya. Ya. Oke. Baik, secara itu
sebelumnya apakah Anda sebelum asesmen ini berlanjut, apakah Anda punya penyakit tertentu atau mungkin masih berubah jalan yang harus minum obat setiap saat dan sebagainya? Tidak. Tidak ada. Penyakit sakit mah yang harus makan secara rutin? Tidak. Tidak. Oke. Sehat ya, tidak ada hal yang lain yang perlu dijadikan untuk kebutuhan khusus gitu ya untuk Anda. Proses tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Maka kalau tidak ada, kita bisa lanjut karena kalau ada nanti akan kami fasilitasi misalnya, oh Pak, saya setiap 1 jam harus makan snack karena saya punya mah, maka harus ada yang menyediakan atau mungkin oh sudah Bapak maka harus ada waktu jeda istirahat untuk makan dan sebagainya seperti itu ya. Kalau tidak ada maka bisa lanjut. Dan nanti waktu istirahat akan diatur sesuai dengan postur yang di sana. Jadi waktunya istirahat, sholat makan, waktunya balik-balik lagi dan sebagainya seterusnya seperti itu ya sampai akhir proses asesmen ini berlanjut. Saya kira itu ada mungkin hal yang perlu sampaikan pada saya atau pertanyaan pada saya sebelum proses asesmen ini berlanjut. Nanti untuk tesnya yang ini waktunya berapa Pak? Nah, nanti ada begitu kita masukkan tes tertulis waktunya misalnya 60 menit ada kan? Ya. Di soal itu ada biasa ada catatan waktunya. Tapi ada catatan di sini tes tertulisnya yaitu 30 menit ya. Tes wawancara juga sekitar 30 menit dan tes asesmen observasinya sekitar 180 menit gitu ya. Oke, saya kira itu ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Baik, kalau cukup mudah-mudahan kita bisa lanjut ke asesmen sampai akhir nanti ya. Silakan Ibu Dular, Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.